Assalamualaikum teman-teman semuanya, semoga kalian semua sehat selalu ya. Untuk kamu yang sudah subscribe, saya doakan rezekinya lancar. Amin. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai ceritanya. Let's go! Ketika Cinta Berlabuh, part 4. Akhirnya dia pilih makan sendiri saja. Urusan perut Zane biar dia pikir sendiri. Lo nggak pulang? Sabrina terhenyak di depan pantry sambil memeluk mangkuk kosong. Zane sudah berdiri di kaki tangga. Sudah memakai jaket dan mencangklong tas laptopnya, dan sedang memandangnya dengan kening mengernyit. Hati Sabrina potek. Padahal seharian tadi dia sudah berdoa semoga Zane tidak usah pulang. Meski sibuk dengan pekerjaan masing-masing, minimal masih berada di atap yang sama. Kagak. Nginep sini, ya, sahut perempuan itu, berusaha terdengar cuek bebek, seperti biasa. Kerjaan gue belum kelar. Zane menghela napas. Masih banyak? Berkas buat pencairan besok? Udah, sih. Ini lagi ngerapin semua yang mau gue titipin ke Timothy pas ditinggal ke Sydney nanti, biar dia nggak bingung. Zane manggut-manggut sekilas. Ambil selimut di ruangan gue kalau mau. Harapan Sabrina pupus sudah. Thank you. Dan sebelum suasana hatinya ketahuan, dia segera kabur. Mau kemana? Zane bertanya lagi. Beli bakso, lapar. Sabrina menjawab tanpa menoleh. Pakai baju kayak gitu? Sabrina menghentikan langkah, otomatis memandang jadi dirinya sendiri, dari sandal jepit yang dia kenakan hingga kaos oblongnya. Kenapa emang? Gue pakai celana, kok. Zane berdecak, meletakkan tasnya di sofa. Lo di sini aja, biar gue beliin. Sabrina melongo, tapi pasrah saja menyerahkan mangkuknya ke Zane. Bahkan dia segera kembali ke pantry untuk mengambil satu mangkuk lagi. Dibayarin, kan? Perempuan itu masih sempat-sempatnya bertanya. Zane cuma mendengus pelan dan segera berlalu, sementara Sabrina menunggu di sofa dan mulai membuka laptop. Tidak ada yang dia kerjakan. Dia hanya menunggu. Gundah. Padahal Zane hanya pergi membelikan makanan. Tapi kenapa terdengar manis? Sabrina cepat-cepat menggeleng. Zane kembali tak lama kemudian. Pakai cabai banyak, kan? Punya gue? Sabrina langsung menyambut dengan senang hati, dengan 2 pasang sendok garpu. Zane cuma menggumam pelan. Sabrina mesem dan langsung makan dengan lahap. Tidak sadar bahwa dia terlihat kalap. Pelan-pelan dong, makannya. Lo belum makan dari kapan, sih? Kayak lapar banget gitu. Sabrina berhenti mengunyah. Melongo. Kan tadi pergi sama lo sampai sore, nggak sempet makan siang. Segitu kurang? Mau nambah? Sabrina menggeleng. Gue nggak serakus itu, kali. Nanti kalau gue gendut, nggak ada yang mau sama gue. Zane tidak menyahut, cuma berdecak-decak, fokus dengan makanannya sendiri. Dan bakso miliknya habis duluan. Kenapa nggak dikerjain di rumah, sih? Tanyanya kemudian sambil minum. Seneng amat nginep di kantor. Sabrina menelan baksonya terlebih dahulu, baru menjawab. Tadi tuh gue kira bakal ribet yang mesti disiapin buat pencairan. Kan biasanya Mbak Is yang ngurus, gue nggak ngerti. Ternyata cuma dikit, bentar udah kelar. Padahal Milo udah terlanjur gue titipin tetangga. Nanti kalau gue pulang, gue digibahin karena plan-plan. Ya udah,
gue ngerjain yang lain aja mumpung di sini. Ya elah, begitu doang alasan lo nginep? Sabrina manggut-manggut. Ya udah sih, ke tempat gue aja, daripada tidur di sofa. Kayak nggak pernah kesana aja. Sabrina berpikir sejenak. Males ribet mondar-mandir, tidurnya cuma bentar. Mending lo temenin gue nginep di sini. Zane kontan ngakak. Karyawan kurang ajar, sih, lo emang. Lembur minta ditemenin bos. Ya kalau merasa tersinggung dimintain tolong sebagai bos, sebagai temen satu alma mater kan bisa. Sekalian ngerayain, akhirnya lo berhasil beliin gue makan setelah 2 kali gagal, Bang. Kedua alis Zane bertaut. Selesai makan, Zane langsung naik lagi ke lantai 3, meninggalkan Sabrina yang kontan jadi melongo saking herannya, sendirian di ruang tamu. Segitu bucinnya kah Zane padanya? Sampai-sampai menuruti permintaannya begitu saja? Tanpa jual mahal sedikit pun? Daeba. Kalau begini, sih, nggak perlu menunggu lama, gayung akan segera bersambut. Sabrina lalu bergidik, geli pada dirinya sendiri. Kalau lagi jatuh cinta, ternyata otaknya bisa sangat menjijikan. Perempuan itu segera beranjak ke pantry untuk mencuci mangkuk bekas makan bakso mereka berdua, membuat kopi, yang tentu saja dia ambil dari stoples milik Zane, dan mengambil cemilan secukupnya, kemudian kembali ke ruang tamu, menghadap laptopnya lagi. Malam ini dia akan serius bekerja. Bos boleh saja naksir padanya, tapi itu jelas tidak akan membuatnya jadi bermalas-malasan, apalagi dengan bonus besar menanti. Saking seriusnya tekad Sabrina untuk lembur, dia sampai menghabiskan 2 cangkir kopi supaya matanya tetap melek memeriksa semua file yang dia punya, memberi judul pada tabel-tabel gundul, membuat flowchart, serta menambahkan catatan kaki untuk Timothy di setiap bagian yang dirasa perlu. Sialnya, saat sedang duduk di depan laptop, matanya tetap mengantuk. Giliran sudah selesai dan berniat tidur, barulah kafeinnya bereaksi, membuatnya melek selebar-lebarnya. Belum lagi perutnya juga jadi terasa tidak nyaman. Kembung. Sebentar-sebentar harus ke kamar mandi pula, dan baru terhenti setelah semua yang diminumnya tadi kembali dikeluarkan, mungkin sekitar 6 kali buang air kecil. Setelah lelah dengan drama kopi dan tidak juga mengantuk, perempuan itu pilih naik. Sebenarnya dia bisa saja tidur di sofa mana saja. Tapi dia juga penasaran, ingin tahu Zane tidur di mana. Bukannya ingin mengganggu, apalagi modus. Dia hanya ingin melihatnya saja. Ingin tahu dia bisa tidur nyenyak atau tidak. Sabrina melangkah pelan agar tidak berisik. Tidak ada lampu menyala di lantai 3. Namun tidak terlalu gelap, karena ada sedikit cahaya dari lantai 2 yang masuk lewat tangga. Zane tidur di salah satu sofa di depan ruangannya. Selimutnya yang masih terbungkus tas laundry dia letakkan di meja, untuk dipinjamkan pada Sabrina. Sabrina duduk di sofa seberang meja. Diam, memandang sosok di depannya. Rasanya aneh. Seumur-umur dia tidak pernah membayangkan akan menyukai seniornya yang satu ini. Dulu waktu kuliah, meski beberapa teman dekatnya ada yang menyukai Zane, Sabrina melabelinya dengan titel cowok biasa. Pernah punya teman cowok yang tidak mencolok dalam hal apapun? Posisinya selalu aman, berada di tengah-tengah. Bukan yang paling diunggulkan, serta bukan yang paling payah. Seolah cuma diciptakan untuk meramaikan suasana. Tidak penting. Figuran. Nah, seperti itulah Zane di mata Sabrina. Sabrina akhirnya mengerjapkan mata setelah cukup lama Zane membangunkannya. Sebenarnya dia tidak tega. Tapi mau bagaimana lagi? Timothy tidak mungkin dibiarkan bekerja sendiri.
Perempuan itu menoleh padanya. Matanya masih merah. Bibirnya mengerucut karena kesal. "Kok nggak bangun kesiangan, sih?" Igrutunya pelan. Zane geleng-geleng kepala saking takjub pada isi otaknya. Ya kali. Dia pikir Zane bisa tidur nyenyak di sofa yang sempit berdua dengannya. Gerah, iya. Belum lagi tangan dan kaki Sabrina kemana-mana, sebentar-sebentar Zane kena senggol, membuatnya auto melek dengan darah berdesir. Apalagi lama-lama tubuh Sabrina jadi menimpanya, membuatnya susah bernapas. "Doa lo jelek, sih?" Zane menanggapi singkat. Sabrina manyun. "Alarm lo bunyi dari tadi, nggak denger?" Zane bertanya, sementara Sabrina masih melek-merer mengumpulkan nyawa. "Nyenyak banget, ya, tidur nangkring di atas badan orang." Sabrina mendongak. "Ngesem. My body know where she belong." Lalu dia menoleh sekeliling. "Please deh, ini Elo yang jadi makin ke tengah, Bang. Berarti Elo yang gak mau jauh dari gue. Tapi gue mulu yang dijadiin kambing hitam." Zane mendengus. "Gak tahu aja, situ kalau tidur suka nendang-nendang." Sabrina refleks bergerak mencubit pinggangnya, membuat Zane akhirnya tertawa. "Seriously, sesusah itukah ngakuin perasaan? Padahal logikanya, kalau gue tendang, Elo kan bisa pindah ke tempat lain. Lagian siapa yang punya ide meluk gue biar cepat tidur?" Sabrina mencak-mencak. Zane cuma mesam-mesem, menyibakkan anak rambut yang menutupi wajah perempuan itu. Beberapa garis dari lipatan pakaian yang Zane kenakan tercetak di pipinya. Kantong matanya gelap. Rambutnya acak-acakan. Namun Zane justru senang melihatnya. Terlihat manusiawi. She was just naturally gorgeous. Elo jelek kalau baru bangun tidur. Pantesan pas di rumah gue, Elo selalu bangun duluan. Dan Zane pilih menggodanya. Muka Sabrina lucu kalau sedang kesal. "Really?" Perempuan itu memutar bola mata. "I know actually how my face look like in the morning. Jadi kalau lo ini cuma ngegodain gue, please stop. Gak asyik." Zane mengatupkan bibir rapat-rapat, menahan tawa. Sabrina lalu melipat kedua tangan di dadanya, menopang dagu di sana. Memandangnya lurus-lurus. "Good morning, bos," isapanya kemudian, sambil tersenyum manis, seolah mirewin momen bangun tidur mereka yang tidak ada manis-manisnya. "Daripada saling ngeceng-cengin, gimana kalau kita berdamai aja dan memulai pagi yang cerah ini dengan morning kiss?" Zane kontan tertawa. "Please God, kalau memang ada cewek lain yang seabsurd Sabrina di muka bumi, jangan pertemukan Zane dengannya." Satu saja Zane sudah kewalahan. Selesai workshop, Timothy dan Sabrina mampir ke kantor untuk alasan yang berbeda. Karena sudah terlalu sore, Timothy hanya menyimpan barang-barangnya di bawah mejanya seperti biasa untuk dirapikan besok pagi. Sementara Sabrina yang hanya membawa sebuah tas jinjing, hanya celingukan di ruang tamu. Kantor sudah sepi. Bahkan mobil Zane sudah tidak nampak di halaman. Dan di lantai 1 hanya ada Karen di balik front desk, sedang beres-beres, bersiap pulang. "Girls night out, kui?" Timothy tiba-tiba mengutarakan ide. Sabrina dan Karen langsung menoleh. Sabrina membiarkan Karen menyahut duluan, karena sejujurnya dia sedang tidak ingin kemana-mana. "Sore ini Junet minta temenin gue belanja, sama bantuin dia packing." Karen manyun. Timothy mendengus. "Elo, SAB?" Sabrina menggeleng pelan. "Skip dulu, deh. Duit nipis."
pulang dari Sydney aja kita nongki-nongkinya. Timothy menghela napas pelan, dan tak lama kemudian langsung pamit. Sabrina langsung beraksi. Sepi amat, udah pada pulang? Tanya perempuan itu ke Karen, berusaha terdengar senormal mungkin, tanpa maksud terselubung. Karen hanya menggumam singkat. Sabrina mendesah pelan, berusaha tidak nampak kecewa. Padahal tadi dia sudah susah payah kembali ke kantor secepatnya agar sempat bertemu Zane. Kalau bisa pulang bersama. Nasib baik tidak berpihak padanya. Tinggal si Gusti ama Bang Zane doang. Karen melanjutkan, dan sialnya Sabrina merasa temannya itu tetap bisa membaca maksud pertanyaan basa-basinya tadi. Sabrina meringis. Berusaha tidak terlihat semringah. Lah, Bang Zane masih ada? Tapi mobilnya lagi dipakai Mbak Is. Oh. Sabrina manggut-manggut, kemudian segera beringsut ke tangga saat Karen sedang tidak memperhatikannya. Naik diam-diam. Gusti sibuk di balik mejanya di lantai 2. Sabrina langsung naik lagi setelah menyapanya. Tapi ternyata Zane malah tidak ada di ruangannya. Sabrina mengeluarkan ponsel. Meneleponnya. Tak lama terdengar bunyi getar di mejanya. Sabrina menghela napas lega. Gak sia-sia usahanya. Baru dateng? Sabrina menoleh, mesem. Zane berdiri di depan pintu, dengan secangkir kopi di tangan. Lelaki itu baru kembali dari pantry. Dan sudah pasti dia tadi mendengar suara Sabrina saat mengobrol di ruang tamu. Sabrina mengangguk. Semringah. Zane berjalan mendekat, tanpa menutup pintu. Kenapa lo senyum-senyum gitu? Sabrina menggeleng, mengeluarkan sesuatu dari dompetnya, meletakkannya di meja. Gue balikin kartu lo. Thank you. Zane mencecap kopinya. Lah? Pakai aja dulu. Gajian kan masih lama. Mata Sabrina kontan membulat. Dia tahu Zane bucin. Tapi ngasih pinjem kartu kredit tuh a little too much nggak sih? Apalagi belum ada hubungan yang jelas di antara mereka berdua? Serius boleh gue pakai sampai gajian? Iya, nanti tinggal potong gaji lo. Sabrina melengos. Udah melayang tinggi, dihempaskan gitu aja. Emang dasar cowok semprul. Sabrina melihat Zane mencecap kopinya lagi. Lo masih lama, Bang? Tanyanya kemudian, meletakkan tas yang sedari tadi dijinjingnya ke meja Zane yang berantakan seperti biasa. Enggak. Nunggu Gusti doang. Pulang sama gue aja. Gue anter. Zane menahan tawa. Bucin amat, Neng? Sabrina mendengus. Tapi, khusus di depan Zane, memang sedari awal dia tidak berniat jaim. Biar saja dibilang bucin. Yang ngatain toh malah lebih bucin lagi. Perempuan itu maju selangkah. Mengulurkan sepasang tangannya ke pinggang sang bos. Memeluknya. Zane diam saja. Tapi Sabrina sudah kebal. Pelukan tidak dibalas masih tidak ada apa-apanya dibanding ciuman tidak dibalas tempo hari. Gantian. Biar bukan lo doang yang bucin. Zane cuma terkekeh pelan. Dan selanjutnya Sabrina mendengarnya mencecap kopinya lagi. Hari ini kliennya rada kampret. Sabrina curhat. Udah kita siapin semuanya, udah rapi banget, masih aja nggak ngerti-ngerti. Ditinggal meleng dikit, bubrah semua. Ya udah, buruan pulang, order makan, terus istirahat. Zane menanggapi sok bijak.
Elo serius nggak mau gue antar? Nggak enak sama Gusti. Emang pada janjian mau kemana? Nggak kemana-mana. Ya udah, bilang aja nggak jadi nebeng. Kan apartemen lo lebih dekat sama rumah gue dibanding rumah dia. Zane diam. Ayo, pulang sekarang sama gue aja. Sabrina terus mendesak. Tidak mau pulang dengan tangan hampa. Gue abisin kopi dulu. Sabrina menjauhkan wajahnya, mendongak. Ngesem. Pesona dirinya emang susah untuk ditolak, kan? Mau? Zane malah menawarkan kopinya di saat Sabrina inginnya dipeluk balik. Kagak. Nanti nggak bisa tidur lagi. Ya udah. Zane mencecap dengan hikmat. Sabrina memperhatikan bibirnya yang jadi terlihat basah dan jakunnya yang naik turun saat meneguk kopi. Menggoda untuk dicium, tapi tidak boleh. Jangan sampai dia nyosor duluan 2 kali. Dan ditolak 2 kali pula. Bro, balik sekarang? Tiba-tiba suara Gusti terdengar di luar dan langsung muncul di ambang pintu sepersekian detik kemudian. Zane dan Sabrina panik karena tertangkap basah. Karena Zane buru-buru melepaskan diri, kopinya jadi menumpahi sisi depan tubuh Sabrina. Langsung membentuk warna kecoklatan di kemejanya yang putih. Kontan Sabrina memekik kesakitan. Karen mengulurkan paper bag berisi kemeja Zane ke pintu kamar mandi yang terbuka sedikit. Sabrina langsung menariknya dan membanting kembali pintu hingga menutup. Zane yang melihatnya dari jauh hanya bisa menelan ludah. Bingung. Perasaan tadi itu cewek yang cari masalah duluan. Tapi kenapa sekarang malah dia yang merasa bersalah? Zane lalu menyandarkan punggungnya yang terasa kaku ke sandaran sofa. Sadar betul Gusti yang sedari tadi duduk di seberangnya sedang memandangnya penuh selidik. Zane pura-pura bego. Santuin apa, bro? Gue nggak lagi menghakimi, kok. Gusti tiba-tiba nyeletuk. Rahang Zane mengatup karena kesal. Sementara Karen yang masih berdiri di depan pintu kamar mandi langsung mengalihkan pandangan, nampak jelas sedang menahan tawa. Mending lo balik duluan, deh. Zane mendengus sambil membuang muka ke halaman. Lalu bertopang dagu. Diusir begitu, Gusti malah ngakak, membuat Zane makin pusing. Berasa salah terus, apapun yang dilakukannya. Nah, gue nggak demen ikut campur urusan rumah tangga orang, kok. Gusti mesem. Kemudian Karen berjalan menghampirinya. Mungkin sudah lelah karena telah berdiri sejak tadi. Tapi emang kayaknya mending kita cabut duluan, deh, bang, ujarnya pada Gusti, sambil duduk di lengan sofa yang diduduki lelaki itu. Gayanya persis seperti Sabrina kalau sedang manja-manja kampret ke Akmal. Emang dasarnya udah salah gaul sih itu anak. Kalau tiap hari ketemu modelan Karen dan Timothy, jelas aja si Sabrina jadi nggak ada akhlak begini. Kali aja mereka mau bacok-bacokan abis ini, jangan sampai kita masih ada di TKP. Karen nyerocos lagi. Zane melengos. Runtuh sudah wibawanya. Siap-siap diceng-cengin stafnya seumur hidup. Temen lo nggak apa-apa? Gusti bertanya pada Karen. Yang ditanya malah pasang tampang bodoh amat. Cuma ruam-ruam doang. Kalau ke dokter, paling juga cuma dikasih salep. Kalau ternyata nanti warnanya jadi nggak rata, si bos kan duitnya banyak. Bawa aja ke dokter lagi, biar dilaser. Dan mereka berdua pun segera berlalu. Meninggalkan Zane sendirian. Menunggu. Berdebar. Suara keran air sudah tidak terdengar sejak tadi. Entah apa yang dilakukan perempuan itu di dalam sana. Zane bangkit berdiri karena tidak tenang.
berjalan mendekat ke kamar mandi. Tapi sebelum dia tiba di sana, pintu berwarna hitam itu sudah mengayun terbuka. Sabrina keluar, berbalut kemeja kebesaran milik Zane, sambil menenteng paper bag yang kini nampak berisi pakaian kotornya. Mukanya masam. Bibirnya terkatup rapat. Di bawah ujung kemeja yang ia kenakan, Zane bisa melihat jelas ruam merah menjalar dari paha hingga betisnya, serta beberapa bercak kecil di punggung kakinya yang hanya memakai sandal jepit. Zane tidak tahu harus bagaimana. Perempuan jelas tidak senang kulitnya jadi belang-belang begitu, meski jelas tidak permanen. "Sorry," ujar Zane akhirnya, seraya berjalan menghampiri. Sabrina tidak menyahut. Dengan muka datar, didorongnya paper bag yang dibawanya ke pelukan Zane. "Ambilin tas gue. Antar gue pulang sekarang." Begitu tiba di rumah, Sabrina langsung menerobos masuk ke kamar dan meringkuk di kasur, mengabaikan Milo yang langsung berlari menghampiri dari rumah sebelah begitu mendengar suara mobilnya. Zane parkir. Kemudian segera menyusul masuk dengan hati-hati. Perasaannya jadi makin tidak enak. Apalagi perempuan itu terus mendiamkannya selama di perjalanan. Zane mengetuk pintu kamarnya yang tidak tertutup. Sabrina tidak menyahut. Dia tidur memunggungi pintu. "Karena lo nggak mau ke dokter, ada obat yang bisa dibeli nggak?" tanya Zane dengan suara pelan. "Takut kena sentak." Sabrina tidak menyahut. Sudah merem. Zane menghela napas. "Ada yang pengen lo makan?" Karena tetap tidak ada sahutan, akhirnya Zane pilih tidak usah memaksa masuk, mencari-cari kontak Karen di ponselnya. Tidak menunggu lama, Karen langsung membalas pesannya. "Karenina Subagio. Nggak usah dibeliin obat. Karenina Subagio. Beliin makanan aja. Yang enak." Selesai memesan makanan, Zane menoleh ke Milo yang sedari mengikutinya tanpa bersuara. Lalu segera saja dia membuka-buka kabinet dapur, mencari kotak sereal, dan menuangkan makanan Milo ke tempatnya. "Malam ini lo jangan rewel, ya? Emak lo lagi bad mood." Begitu makanan yang dipesannya datang, Zane nekat masuk saja ke kamar Sabrina tanpa izin. Kalau perempuan itu memang berniat menghalanginya masuk, sudah pasti pintunya dikunci. Atau minimal ditutup, lah. Bukan dibiarkan terbentang lebar-lebar begini. Dihampirinya perempuan yang sedang berbaring di kasur itu dengan langkah pelan. Sabrina tidak berselimut. Jadi meski posisinya membelakanginya, Zane masih bisa melihat ruam-ruam merah di beberapa tempat yang kontras sekali dengan warna kulit kakinya. Melihatnya jelas membuat Zane jadi tidak enak hati. Bagaimanapun juga, bekas luka bakar itu tidak estetik sama sekali. Sabrina sudah pasti sedang kesal padanya setengah mampus. "SAB," panggilnya pelan, takut mengagetkan. Entah sejak kapan Zane jadi sok lembut begini ke cewek. "Udah tidur?" Tidak ada sahutan. Perempuan itu merem. Zane meletakkan nampan yang dibawanya ke nakas, kemudian duduk di sisi Sabrina. Disentuhnya bahunya pelan. Dan Zane langsung tahu bahwa Sabrina hanya pura-pura tidur, karena badannya jadi terasa menegang. "Gue tahu lo belum tidur. Makan dulu." Sabrina bergeming. Zane menggelitik pinggangnya. Dan serta-merta perempuan itu melek, mengibaskan tangannya dengan kasar. Mukanya masih sesengak saat berada di kantor tadi. "Apaan sih? Rese banget," sentaknya. Zane mencoba kalem. "Makan," sahutnya, tidak tersulut sama sekali, biarpun sebenarnya kesal juga karena kena omel terus. "Males. Nanti mak lo kambuh."
Gue bisa jaga diri, kali. Gak perlu diingetin. Malah kalau ada lo, gue jadi sial mulu. Zane manggut-manggut. Gitu, ya? Satu sama, dong. Lo kan sering tuh nyari gara-gara sama gue. Kalau gue bales, udah pasti lo bakal lebih sial daripada ini. Pulang sana, ih. Berisik. Gue nggak mau makan. Ngantuk. Zane melenyapkan sisa senyum di wajahnya. Nada suaranya juga jadi tidak bercanda lagi. Sabrina kalau dibercandain terus, lama-lama ngelunjak. Sayangnya nggak ada pilihan nggak makan. Adanya lo mau makan sendiri apa gue suapin? Sabrina jelas nampak tidak senang, namun masih bergeming. Jangan kayak anak kecil. Ini juga buat kepentingan lo sendiri. Zane balas menyentak, memaksa perempuan itu duduk, dan memindahkan nampan dari nakas ke pangkuannya. Kenapa jadi gue yang diomelin, sih? Yang bikin gue sakit gini siapa? Coba? Sabrina melotot. Melihatnya terpaksa meraih sendok, Zane jadi mesem. Dia lucu kalau memelas begitu, sih? Gue. Tapi nggak bakal kejadian kalau lo nggak peluk-peluk sembarangan di kantor. Merinding, plus kesal. Momen skinshipnya dengan Sabrina nggak ada yang sesuai ekspektasi. Nggak ada manis-manisnya. Nggak pakai pensuasanaan. Nggak pakai pemanasan. Nggak pakai kata-kata romantis. Frontal banget, sih, egrutu Zane akhirnya. Sabrina tersenyum miring. Mau pakai sandi Morse? Zane berdecak. Hopeless. Kalau mau cari yang normal, ya jelas bukan Sabrina orangnya. Gue udah pakai lip balm, kok. I'm sure you do like the taste. Zane menopang dirinya ke salah satu siku. Memandang Sabrina lekat-lekat. Baru kali ini, ada yang nodong minta cium. Abis lo nggak ada inisiatifnya. Lo nggak sabaran. Gue nggak suka digantung. Zane segera memagut bibir di hadapannya itu sebelum pemiliknya sempat mengomel-ngomel lagi. Sabrina nggak bohong, sih. Bibirnya terasa manis kena lip balm. Manis yang sesungguhnya, bukan manis kiasan. Zane tidak yakin rasa apa itu. Yang jelas manis, plus aromanya memanjakan indera penciumannya. Zane menyesap seluruh rasa manis yang ada. Bagaimanapun juga, ini ciuman pertama darinya. Biarpun agak tidak afdol karena Sabrina duluan yang meminta, dia tidak akan membuatnya tidak masuk hitungan. Didekapnya Sabrina erat. Dia sesap kedua bibirnya dengan lembut. Perempuan itu mengaitkan lengannya ke leher Zane. Balas menciumnya sesekali. Tubuhnya melemas. Matanya terpejam. Bibirnya memberi akses bagi Zane untuk mengeksplor lebih jauh. Darah Zane berdesir. Mau seabsurd apapun dialog mereka tadi, ciuman tetaplah ciuman. Zane tetap melambung dibuatnya. Bahkan, sejenak keraguannya hilang. Sabrina menginginkannya juga. Lalu apa yang dia khawatirkan? Tiba-tiba Sabrina melepaskan diri. Zane langsung panik, segera mengisi paru-parunya dengan oksigen supaya bisa bertanya. Kenapa? Sabrina juga sibuk mengatur napas. Lalu nyengir. Ruam gue kena senggol. Perih. Zane tertawa. Iya. Dan otomatis pandangannya jatuh pada ruam di perut rata yang terbaring di hadapannya itu. Zane bahkan tidak sadar, sejak kapan kemeja yang dikenakan Sabrina bisa tersingkap sampai setinggi itu, mempertontonkan ruam merah yang menjalar mulai dari bawah pusar dan menghilang di balik lace panty yang dikenakannya.
Zane menelan ludah, mengalihkan pandangan dari kaki yang sengaja menyilang untuk menutupi pakaian dalamnya itu. Pakaian dalam sewarna dengan yang dilihatnya lewat video call. Zane langsung disergap rasa bersalah. Entah Sabrina akan bagaimana jika tahu kejadian itu. Zane belum ingin membayangkannya. "Lo nggak mau ganti baju yang bener apa?" tanyanya kemudian. "Why?" tanya Sabrina balik, sambil menurunkan kembali ujung kemejanya ke tempat semula. Zane menggeleng. "Udah, pakai itu aja." "Terserah." Dia menyelipkan satu lengannya ke belakang pinggang Sabrina dan memagut bibirnya sekali lagi. Intens dan dalam. Memastikan bukan hanya dirinya yang menikmati cumbuan mereka. Memastikan bahwa Sabrina juga menghayati semua rasa dan sensasi yang tercipta. Hingga sekali lagi perempuan itu melepaskan diri lebih dulu karena kehabisan napas. Memandangnya dengan wajah merah dan terengah-engah. "Begini jauh lebih enak daripada kucing-kucingan di kantor, kan?" tanya Zane kemudian. Sabrina mesem. Zane bisa merasakan jari-jari lentik perempuan itu mengelus lembut kulit punggungnya di balik kemeja. Cuma bisa jalan kalau elonya kooperatif. Sabrina berbisik. Zane tertawa. Ikhlas disalahkan terus. Bodoh amat. Yang penting Sabrina nggak kemana-mana. "Oh, oke. Gue bakal introspeksi diri." Zane balas berbisik. "I got to go now." Biar lo bisa istirahat. Semalam cuma tidur 3 jam, kan? Tapi Sabrina tidak melepaskannya. "Harus banget pulang, ya?" Zane menghela napas. "Nggak juga, sih," gumamnya, menatap perempuan itu lurus-lurus. Yang ditatap cuma mesam-mesem. "Lo mau gue di sini?" tanya Zane balik. Sabrina memalingkan wajah. Ada semburat merah di sana. Aneh saja, karena Zane hampir tidak pernah melihat Sabrina malu-malu kampret begitu. "Harus banget nanya, ya?" Sabrina mendengus pelan. Zane mengecup keningnya. "Udah 2 hari gue nggak pulang. Ada mesin cuci, ada pengering, ada setrika. Nggak perlu balik cuma gara-gara nggak ada baju ganti." "Kok lama-lama lo jadi mirip Junet, ya?" liciknya. "Vi, gue nggak lagi memaksa, apalagi memohon." "Ino." Zane menyibakkan rambut Sabrina ke belakang telinganya. "Gue mandi dulu." Zane bangkit berdiri. "Kayaknya lo nggak bakal suka tekstur sabun gue deh, bos." "Bikin licin?" seru Sabrina sebelum lelaki itu berlalu. "Gak apa-apa. Gue suka baunya. Elo banget." "Jijik." Sabrina ngakak. "Ini gue copas kerjaan lo, ya?" Ampun, Paduka." Sabrina terbangun karena merasa ada yang aneh. Perlahan dia naik turunkan kakinya yang melingkari pinggang Zane di bawah selimut, ingin memastikan. "Nah loh." Mulut Sabrina kontan ternganga. Ternyata bukan mimpi. Memang benar kulit ketemu kulit. Jelas saja Sabrina refleks menjauhkan kakinya, berusaha tidak sampai membangunkan Zane, lalu balik badan membelakanginya. Menahan diri dari godaan untuk menyingkap selimut yang menutupi tubuh Zane sampai sebatas pinggang. Sumpah, ini sih porno abis. Sabrina menyumpal mulutnya dengan ujung selimut supaya tidak bersuara. Mendadak tubuhnya berkeringat dan dadanya bergemuruh. Begini nih, kalau ganteng dan seksi datang sepaket dengan bego dan masa bodoh. Yang ada bikin orang lain stres. Zane yang memakai baju lengkap, rapi,
Dengan setting tempat di kantor saja sudah sanggup membuat Sabrina ambyar saat melihatnya. Sekarang malah tertidur pulas hanya beberapa jengkal di sebelahnya. Polosan pula. Sabrina cuma bisa mengelus dada. Semalam dia memang sudah keburu tidur menunggu Zane selesai mandi. Yang ditunggu malah tidak langsung masuk kamar. Asyik main dengan Milo sambil menunggu mesin cuci. Sabrina sampai heran sendiri. Mesin cuci kok ditungguin? Karenanya dia jadi tidak tahu kalau laki kampret yang sialnya saat ini sangat disukainya itu naik ke kasur tanpa berpakaian. Stupid, kan? Harusnya dia membangunkan Sabrina dulu. Paling tidak, meski tidak akan sedap dipandang, Sabrina bisa meminjamkan celana pendek padanya. Kalau sudah begini kan Sabrina jadi susah sendiri. Bawaannya pengen ngambil cuti honeymoon, tapi apa daya boro-boro dihalalin, ditembak juga enggak. Biarpun Sabrina enggak butuh ditembak untuk mengikrarkan diri sebagai kekasih baru Zane Abram. Lalu Sabrina merasakan pergerakan di sebelahnya. Zane menggeliat, mengerjapkan mata. Sabrina mendekat, merebahkan kembali kepalanya di dada telanjang itu. "Good morning, bos," sapanya kalem, kontras dengan isi perutnya yang serasa diaduk-aduk. Skill aktingnya memang gak pernah mengecewakan. Yang perlu dilatihnya sekarang adalah menjaga denyut jantungnya tetap stabil di depan Zane, biar gak kelihatan bucin-bucin amat. Malas dia melihat Zane makin melambung. Zane mesem, mengelus-elus punggungnya dengan satu tangan. Jari-jarinya terasa lembut dan hangat membelai kulit Sabrina di balik kemeja. "Good morning," sahut lelaki itu, sama kalemnya. Terlihat be aja, seolah-olah situasi saat ini sangatlah normal. Sabrina mengatupkan rahang. Jangan sampai cuma dirinya yang kelihatan doyan. Dan kemudian perempuan itu mendapatkan kecupan singkat di dahi tanpa diminta. "Laki lo mana?" tanya Akmal lagi, mungkin untuk yang ke-10 kali, dalam rentang waktu hanya beberapa saat setelah mereka tiba di ruang tunggu bandara, 4 hari pasca resepsi Jakarta Edgar Tessa. Sabrina mendengus. Hari ini memang cukup melelahkan. Pesawat mereka berangkat nyaris jam 12 malam, membuatnya harus melek lebih lama dibanding biasanya. Belum lagi tadi mereka masih harus masuk kerja sehari penuh, karena banyak yang harus dibereskan sebelum pergi. Sudah lelah fisik begitu, dia masih juga dibuat kesal karena mencemaskan Zane yang masih mau-maunya meluangkan waktu untuk bertemu Bang Hotman selepas makan malam mereka tadi. Sabrina kesal melihat pacarnya itu sok tidak butuh istirahat. Khawatir juga seandainya Zane keenakan ngobrol seperti biasa dan ketinggalan pesawat. Sebagai karyawan yang tahu bosnya berduit, sebenarnya Sabrina nggak peduli-peduli amat, karena sedari awal dia Akmal Karen memang tidak berencana berangkat bersama Zane dan Rachel meski menaiki penerbangan yang sama dengan kelas yang berbeda, jelas. Tapi sebagai pacar, dia tidak tega kalau Zane harus mencari jadwal penerbangan lain. He really have enough sleep this week. Jadi kalau bisa segera berangkat dan segera tidur di pesawat, maka lebih baik. Tahu? Urusan dia, lah. Yang tugas kerja kan cuma kita bertiga. Dia pergi pakai duit sendiri, bukan duit kantor. Kok lo jadi ngerempongin gue, sih? Lagian yang nyusun laporan ke Mbak Is kan si Karen, bukan Elo. Sabrina menyahut sengit. Akmal mengatupkan bibir untuk menahan tawa, kemudian menyenggol-nyenggol Karen yang duduk di sebelahnya. "Temen lo sensi banget tuh, Ren. Gara-gara lakinya nggak ada inisiatif nuker tiket ama salah satu dari kita." Karen jadi ikut-ikutan menahan tawa, membuat bola mata Sabrina melotot lebar-lebar. Nyesek emang kalau pacaran beda kasta. Naik pesawat aja nggak bisa barengan. Akmal berlagak berduka cita. "Diam lo, Mal."
Sabrina mencubit lengannya keras-keras, melampiaskan seluruh emosi. Sebenarnya dia tidak ada masalah dengan perjalanan ke Sydney kali ini. Tidak masalah kalau Zane dan Rachel yang ternyata setelah di cross-check memiliki undangan sendiri, bukan hadir sebagai Zane plus one berangkat terpisah darinya. Bagaimanapun juga, dia sedang bekerja, harus profesional. Meski kalau mau jujur, hatinya agak terluka karena Zane bahkan tidak mengungkit-ungkit perjalanan mereka sama sekali semenjak jadian. Tapi kalau diceng-cengin Akmal begini, entah kenapa dia jadi tersulut emosi. Kalau bisa, dia ingin memakan Akmal, Rachel, dan Zane hidup-hidup, agar tidak membuatnya kesal lagi. Kan pesen tiketnya udah lama. Sebelum peristiwa si bos dan SAB tertangkap basah lagi cipokan di kantor. Karen ketawa jahat. Kalau tahu bakal ada something bad when them, udah pasti bos pilih ngikut kita naik kelas ekonomi. Hahaha. Biar bisa modus sekalian ngirit. Akmal menimpali. Sabrina hanya mencoba bersabar. Lebih baik dia menghemat energi. Apalagi sekarang dirinya sudah mulai mengantuk. By the way, itu ceritanya gimana, sih? Jahat loh, Ren, ada hiburan gak bagi-bagi? Gue yang paling ketinggalan nih kayaknya, gara-gara sekarang Sabrina gak pernah curhat. Sibuk honeymoon terus. Akmal nyerocos saja, mengabaikan Sabrina yang mulai muak digibahin di depan mata. Ya gitu, mereka indahai di ruangan bos malam-malam, terus keciduk Gusti yang mau ngajakin balik. Tahu deh itu gimana kopi bisa tumpah semua ke Sabrina. Karen menjelaskan seolah Sabrina tidak ada di sana. Sabrina menguap. Dasar mental sales lo, Ren. Pinter banget ngebumbuin cerita, biar laku. Akmal ngakak. Elo sih, Jablay nggak tahu tempat. Tapi baguslah, kalau nggak keciduk gitu, paling masih kucing-kucingan aja mereka berdua sampai sekarang. Diajak pergi makan nggak mau, bilangnya masih kenyang. Giliran ditinggal, malah lari ke ruangan si bos, cupang-cupangan. Jelas aja kenyang. Mulut tuh, mulut. Kayak nggak pernah disekolahin aja. Sabrina menyandarkan punggungnya di sandaran sofa, lalu mengeluarkan ponsel, mengabaikan dua teman kampretnya bergosip pria. Dia ketik pesan singkat. Untuk Zane. Sabrina Tanjung. Di mana? Sabrina Tanjung. Dateng nanti aja. Jam 1. Biar sekalian. Ketinggalan pesawat. Deliver. Lalu dia menoleh ke teman-temannya lagi. Akmal sedang mempertontonkan sesuatu di ponselnya ke Karen. Kok lo booking 2 kamar doang? Tanya Akmal. Bukan gue. Junet. Karen menatap layar ponsel itu sekilas. Bener, kan? 1 buat gue sama SAB. 1 buat Elo sama Junet. Kok Elo jadi bego, sih? Akmal berdecak. Junet kan udah check-in duluan. Karen menautkan alis, kemudian mengambil alih ponsel Akmal dari tangan empunya. Buat Rachel sama Zane, sih, kalau sweet MAH. Akmal menoleh ke Sabrina. Sabrina menaikkan alis. Sementara Karen langsung ternganga, baru sadar apa yang diucapkannya. Jackie. Akmal mendahuluinya berbicara. Apakah nggak ada reshuffle, gitu? Bertukar pasangan? Berhubung sudah ada pergantian status antara beliau dengan saudari Sabrina Tanjung? Karen ngeri sekaligus pengen ngakak. Akmal melanjutkan, bos nggak mungkin tidur bertiga tumpuk-tumpukan kayak ikan pindang sama gue sama Junet, kan? Kalau belum ada titah untuk reshuffle, tunggu aja, paling Elo yang pindah ke suite, Ren. Siap-siap naik kasta.
Sabrina ganti menoleh ke Karen, minta penjelasan. Paling doi nambah kamar lagi entar. Duitnya kan banyak. Sabrina tidak angkat bicara. Nggak masalah Zane tidur di mana saja. Asal bukan di suite-nya Rachel. Tapi kalau ternyata nggak ada kabar. Karen menarik napas panjang. Ya udah, putusin aja. Cowok kayak gitu MAH. Sabrina melongo. Karen melanjutkan lagi. Gue kalau jadi elo, boro-boro soal hotel, tiket pesawat aja pasti gue udah tersinggung sih kalau dia enak-enakan di business class sama cewek lain, sementara ceweknya sendiri dibiarin di economy class. Akmal manggut-manggut, sepakat. Terus kalau gue pikir-pikir, keluarga bos diskriminasinya kampret banget, sih. Elo di kelas ekonomi, dia bisnis, abangnya lagi di first class. Nangis nggak lo? Sabrina makin melongo. Nggak ada akhlak emang teman-temannya ini. Ngomongin orang suka-suka udel mereka. Mendadak Akmal menyenggol lengan Sabrina. Noh, Paduka Raja udah dateng. Sama selirnya, tapi baru juga terlelap, pesawat mereka sudah landing, dan ternyata Sydney sudah pukul 10 lewat, dengan sinar matahari tidak terlalu terik. Cuma beda 3 jam, tapi Sabrina merasa sangat kelelahan dan kurang tidur. Makanya meski hari ini sebenarnya mereka bebas, karena baru mulai bekerja besok pagi, Sabrina tidak ingin jalan-jalan kemana-mana. Bersenang-senangnya dipending sampai wedding selesai saja, itu pun kalau suasana hatinya mendukung. Lo mewek, SAB? Karen yang duduk di sebelah Sabrina di dalam taksi tiba-tiba menoleh. Akmal yang duduk di sebelah supir juga langsung mengalihkan perhatian dari ponsel di tangannya, ganti memandang Sabrina dengan perhatian penuh. Sabrina mendengus. Kagak, lah. Meler hidung gue. Abis dari Jakarta panas, di sini adem. CK, elo sih, Mal, ngeceng-cengin SAB mulu. Nangis beneran kan dia? Karen menyalahkan Akmal, mengabaikan Sabrina yang sudah mengklarifikasi bahwa dirinya tidak menangis. Dan memang dari awal Karen sengaja mengolok-oloknya. Akmal melotot. Kan elo juga, bukan gue doang. Sabrina malas menanggapi. Teman-temannya memang jahanam semua. Mau dia ketiban sial seperti apapun, mereka bakal menertawainya sampai puas dulu, baru kalau kelebihan energi, mengulurkan tangan untuk menolongnya. Kap, kap, kap. Akmal jadi sok baik, mengulurkan tangan ke belakang, menepuk pelan bahu Sabrina. Cewek macem lo gini nggak cocok ngegalau, SAB. Get alive. Sabrina melengos. Lo ngomong gitu kayak gue ini nggak satu spesies sama cewek-cewek lain aja. Emang? Akmal menyahut super pelan, lalu ngakak tanpa suara karena sungkan pada supir taksi di sebelahnya. Hidung Sabrina kembang kempis menahan kesal, sedangkan Karen cuma mesam-mesem. Udah, sih, kalau lo segitu bucinnya ama Zane, sosor aja lagi, kayak biasanya. Berlagak bego. Anggap Rachel nggak ada. Ajakin si bos check-in kamar lain. Puas-puasin dah tuh, ampe doi lemas di pelukan lo, ampe doi ingetnya nama lo doang. Emang gue kelihatan sejablay itu apa? Sabrina jadi merasa jijik sendiri. Karen manggut-manggut. 100%. AB. Kualitas ori. Bukan KW-KW. Yoi. Akhirnya tawa Akmal pecah juga, membuat supir taksi mereka jadi mesam-mesem sambil geleng-geleng kepala meski tidak mengerti apa yang mereka bicarakan. Au ah, kalian emang kampret semua. Sambil menyandarkan kepala ke sandaran jok, mengeluarkan ponsel untuk mengirim pesan ke Junet,
satu-satunya tempat berlari yang tersisa saat ini. Sabrina Tanjung. Beb, lapar. Sabrina Tanjung. Booking in tempat. Makan, dong. Sabrina Tanjung. Gue traktir. Dan untungnya, dimanapun dia berada, Junet tetap fast response. Zane menoleh, dan Sabrina masih saja belum mengalihkan pandangan dari jendela sejak mereka meninggalkan halaman hotel beberapa puluh menit yang lalu. Sudah bertahun-tahun Zane tidak berurusan dengan cewek ngambek. Walau menyebalkan, ternyata dia bisa merindukannya juga. Cewek-cewek itu ngambek karena ada ekspektasi yang tidak terpenuhi, kan? Artinya mereka sungguh-sungguh menaruh harapan? Ya meskipun tidak semua harapan harus dikabulkan. Zane menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Jujur, dia tidak tahu ekspektasi apa dari perempuan di sampingnya ini yang tidak bisa dia penuhi. Bukan karena Zane terlalu percaya diri, tapi karena memang tidak ada petunjuk sama sekali. Semalam mereka masih baik-baik saja. Makan malam bersama di rumah Sabrina seperti biasa. Dan bahkan perempuan itu masih bergelayut manja di lengannya, mengeluh sakit punggung dan Zane jadi terpaksa belajar massage lewat YouTube hanya untuk membantunya. Boleh tahu nggak, dari tadi gue didiemin karena apa? Zane bertanya pelan. Ngobrol dengan Sabrina, Zane jadi merasa memiliki kepribadian ganda. Karena nada bicaranya jelas tidak sekalem itu saat sedang bersama orang lain. Sabrina tidak menyahut. Mukanya hampir datar, dengan sedikit sorot sinis di matanya. Oh, Zane harus menebak sendiri. Menyebalkan sekaligus menggemaskan. Jatuh cinta memang aneh. Zane jadi merasa tolol. Dia lalu mengulurkan tangan untuk menggenggam satu tangan Sabrina yang mengepal di pangkuannya. Dia usap lembut punggung tangan itu dengan ibu jari. Padahal kalau memang ada masalah, jauh lebih gampang diselesaikan kalau sama-sama terbuka. Zane menggumam pelan, mencoba membujuk. Tapi karena perempuan itu tidak juga menyahut, dia pilih mengalah dulu saja. Sabrina doyan ngobrol. Dia jelas tidak akan tahan diam berlama-lama. Zane mengecup lembut punggung tangan di genggamannya. Karena udah hampir sampai, cemberutnya dilanjut nanti dulu, ya? Zane lalu memarkir mobil, yang Sabrina tidak tahu didapat dari mana, di halaman sebuah rumah tanpa pagar. Rumahnya tidak terlalu besar, dengan halaman luas. Beberapa pohon besar yang Sabrina tidak tahu namanya tumbuh di sana. Sabrina akhirnya menoleh, karena tidak ingin terjebak di situasi konyol. Ini rumah siapa? Tanyanya, agak kesal karena Zane dari tadi tidak menjelaskan mereka akan kemana, meskipun dirinya memang tidak bertanya. Rumah nyokap gue. Zane lalu bersiap turun. Sabrina melongo. Zane sudah sempat khawatir, tapi ternyata Sabrina bersikap kooperatif. Perempuan itu langsung pasang muka manis saat mereka berjalan memasuki rumah dan menyapa mamanya yang sedang sibuk di dapur. Zane jarang mengunjungi mamanya, dan Jeff nampaknya juga sama saja, mengingat betapa abangnya itu luar biasa sok sibuk. Sementara mamanya sendiri juga sulit mengambil cuti panjang karena beliau berprofesi sebagai pengajar di salah satu kampus dekat situ, yang kebetulan majornya sama dengan Sabrina. Ekonomi. Karenanya, mumpung sedang berkumpul, Mama mengajak kedua anaknya makan malam bersama, yang kesempatannya dalam setahun bisa dihitung jari. Sekalian saja Zane membawa Sabrina, daripada dia sakit telinga, diganggu teman-temannya. Dan untungnya pula, karena Sabrina juga jago memasak, dua perempuan itu jadi langsung nyambung seperti teman lama. Zane tertawa puas melihat keduanya bahu-membahu membuat kacau dapur. Mereka jadi terlihat begitu mirip satu sama lain.
dan Zane jadi tersentak. Apa karena itu, dia jadi tergila-gila pada si Jablay Sabrina? Karena perempuan itu banyak miripnya dengan sang mama yang sudah bertahun-tahun LDR dengannya. Kok nggak bareng abang sekalian, Zane? Mamanya menoleh setelah memasukkan loyang berisi ayam utuh ke dalam oven. Sabrina ikut menoleh sambil mengibas-kibaskan celemeknya yang kotor kena tepung. Sabrina yang menyebalkan dan gak ada duanya. Kalau bisa, Zane ingin mendahului abangnya yang masih betah melajang dan menikahinya sekarang juga, sebelum perempuan itu bisa berpaling ke yang lain. Zane meletakkan gelas air putihnya ke sink. Gak ketemu tadi di hotel. Gak bisa dihubungi juga. Ngumpul dulu sama temen-temennya kali. Mama manggut-manggut, kemudian melepas celemeknya dan mengajak Sabrina pindah ke ruang tengah untuk mengobrol. Itu tasnya Sabrina dipindah ke kamar dong, Zane. Di sini bau makanan, seru mamanya sebelum berlalu. Zane bangkit dari bar stol tempatnya duduk. Terserah deh kamu mau ngungsi di kamar abang apa gimana. Mamanya melanjutkan. Sabrina menoleh padanya. Dan Zane hanya sempat mesem sekilas sebelum menyahut. Gak perlulah. Paling Jeff bawa ceweknya juga. Makan malam mereka sudah siap di meja pukul 6 sore. Bahkan saat di luar masih terang benderang. Zane sudah mandi duluan. Sementara Sabrina dan mamanya masih asyik ngerumpi seolah hanya ada mereka berdua di rumah. Zane yang merasa diabaikan, sampai Jeff tiba beberapa puluh menit kemudian. Seorang diri. Alis Zane kontan bertaut. Kemarin-kemarin abangnya itu mengatakan padanya untuk tenang-tenang saja, dan meyakinkan kalau dirinya akan segera mendapatkan calon istri. Sesusah itukah mencari cewek yang tepat? Memang sih, makin tua, makin sukses, makin susah juga seleranya. Zane lalu mengenalkan Sabrina. Wait. Jeff menahan tangan Sabrina yang sedang menyalaminya. Tanjung? Pantas kayak familiar. Saudaranya Isabelle? Alis Sabrina bertaut, lalu menoleh pada Zane sekilas. Iya, adiknya. Abang kenal kakak saya dari mana? Sabrina nampak takjub. Gak nyangka ternyata Ibel famous juga. Jeff geleng-geleng kepala. Jakarta sempit, sih. Ren, gue ngungsi ke kamar lo, ya? Kalimat pertama, tanpa salam pembuka, yang diucapkan Akmal lewat telepon itu membuat Karen yang baru selesai gosok gigi jadi mengerutkan dahi, dan langsung menatap wajahnya di cermin. Perasaan mukanya nggak cabe-cabe amat. Ini kenapa teman satu nggak punya akhlak, bisa-bisanya punya ide untuk pindah ke kamarnya? Mentang-mentang mereka lagi di hotel, nun jauh di negara orang, seenaknya dia melupakan adat ketimuran. Gue takut tidur berdua sama Jun. Lo kan tahu, Jun agak gimana gitu. Kalau sama gue, lanjut Akmal karena tidak juga mendapat sahutan, kali ini dengan nada lebih memelas. Karen menghela napas. Akmal Abdul Basit, serunya, tegas. Akmal menyahut. Situ waras? Karen bertanya penuh penekanan. Ah, elah, Ren. Sekali ini aja tolongin gue. Gue tidur di sofa juga nggak apa-apa, deh, asal nggak disuruh tidur di kamar mandi. Nanti gue bilang ke Junet, lo takut di kamar sendirian. Emang Junet percaya? Ya udah, kalau gitu Elo yang bilang sendiri ke dia. Ini gue lagi jalan ke kamar. Abis ini lo telepon gue di depan dia. Ayolah Ren, demi masa depan gue, nih. Terus gue mau ngomong apa ke Sabrina? Sabrina MAH pasti mau nolongin gue. Terus lo mau dipecat Bang Zane gara-gara nyatronin kamar ceweknya?
Kalau gitu nanti gue telepon Bang Zane biar Sabrina bisa sama dia aja. Ah, nyusahin lo, Mal. Karen langsung mematikan ponselnya dan melenggang keluar kamar mandi, lalu menjatuhkan diri di kasur, ke tempat laptopnya yang sudah sedari tadi menyala. Besok pagi mereka harus bekerja. Tidak ada waktu untuk drama. Tapi tak lama kemudian ponselnya bergetar. Ada pesan masuk. Akme. Ren, please. Telepon gue sekarang. Karen berdecak. Dia tidak suka direpoti, apalagi oleh cowok. Please deh, bagaimana mungkin mereka bisa jadi imam kalau dikit-dikit merengek ke cewek? Apalagi pertolongan yang dia minta lumayan menjengkelkan. Toh Jun juga nggak makan orang. Tidur sekamar dengannya selama beberapa malam nggak akan membuat Akmal kehilangan nyawa. Tapi karena merasa tidak nyaman mengabaikan orang lain, sementara sebenarnya bantuannya mudah saja dia berikan, perempuan itu segera mencari kontak Sabrina, teman sekamarnya malam ini. Teleponnya tersambung. Halo, B. Malam ini lo balik ke hotel, nggak? Ya Allah, mau bikin ship Akmal Karen dari dulu wacana mulu krai. By the way, kapal ini kebalikannya Meltrinda, karena Mbak Karnina Soebagjo dapetnya Brondong Ngilvelin. Zane menyusul masuk ke kamar sekitar sejam setelah Sabrina. Sabrina yang sedang asyik rebahan sambil browsing, segera menyembunyikan HP-nya di balik badan. Males ketahuan. Males diledekin. Cukup omongan nyelekit Karen dan kawan-kawan saja yang masuk ke kupingnya. Zane jangan. Zane lebih cocok disayang-sayang. Dari tadi belum mandi juga? Zane duduk santai di pinggir kasur, menopang tubuhnya pada satu tangan, sehingga badannya menjadi condong ke belakang, ke arah Sabrina. Sabrina bergeser menjauh, mengatupkan bibir rapat-rapat, takut kelepasan tertawa. Entah mengapa kali ini mukanya tidak bisa dipaksa serius. Bawaannya ingin ketawa terus. Sialnya lagi, mata Zane lebih awas dari yang dia duga. Kenapa HP paket disembunyiin segala? Ada apaan, emang? Tanya lelaki itu dengan tampang menyelidik. Dan sialnya Sabrina lupa bahwa kadang-kadang, tingkat kekepoan Zane bisa melebihi Junet. Sabrina menggeleng kuat-kuat, berniat segera kabur. Namun, sebelum sempat dia cegah, ponselnya sudah lebih dulu diraih oleh bosnya, yang langsung tertawa begitu melihat apa yang coba dia sembunyikan. Sabrina menutup muka dengan bantal karena malu. Terus aja ketawa, gerutunya. Sumpah, sepanjang hidupnya, Sabrina belum pernah semalu ini. Lebih memalukan ketimbang saat Zane tidak membalas ciumannya pertama kali. Zane tertawa sampai puas, membuat perut Sabrina seketika mulas. Tidak siap dihujat. Zane lalu menyingkirkan bantal dari mukanya, memandangnya dengan mulut setengah ternganga, dan kedua alis terangkat lebar-lebar. Takjub. Kenapa? Lo khawatir calon yang disembunyiin abang gue itu kakak lo, dan kita jadi ipar gitu? Terus kita nggak bisa nikah? Zane memperjelas, membuat Sabrina ingin menghilang di telan bumi sekarang juga. Ketahuan menyukai Zane, okelah. Siapa juga yang tidak akan kepincut pada bos muda, bertampang lumayan, berbadan seksi, meski sebenarnya rada ngilvelin soal pekerjaan? Tapi ketahuan ngebet ingin menikah dengannya? Please deh, SAB, elo ini cewek apa bukan? Segitu amat agresifnya? Sabrina tidak bisa menyahut. Mukanya merah padam. Sepengen itu lo nikah sama gue? Zane mulai menggodanya, dengan tampang lebih tengil ketimbang tampang Akmal. Sabrina sampai ingin menangis, karena tidak kuat melihatnya. Kagak. Perempuan itu mendengus, dan tentu saja sambil buang muka.
Zane yang dengan mudahnya mengikuti arah pergerakannya karena sedang duduk, mencubit hidungnya, gemas. Tawanya terhenti, hanya tersisa senyum-senyum. Sabrina memajukan bibir. Mohon ampun tanpa suara. Gak pengen tapi browsingnya tentang hukum nikah. Zane manggut-manggut, seolah-olah tindakan Sabrina tadi sangatlah lumrah. Kontan Sabrina merasa tertohok dengan satirenya. Ya, kan, apa salahnya nambah ilmu? Perempuan itu manyun, dan mendapatkan cubitan sekali lagi di hidung, yang kali ini mulai terasa sakit saking gemasnya yang mencubit. Ayoklah, nanti abis Jeff kelar, kita nyusul nikah. Sabrina kontan melotot mendengar ajakan yang diucapkan seringan bulu angsa itu. Ogah. Lah? Zane mengerutkan dahi. Masa udah dilamar aja? Ditembak juga belum? Lah? Emang belum? Zane pasang tampang bego, membuat Sabrina kesal dan mencubit lengannya sekeras yang dia bisa. Terus seminggu ini kita ngapain? Au ah, Bambang. Sebelum Sabrina menjauh, Zane sudah lebih dulu menariknya ke pelukan. Mengacak-acak rambutnya. Jangan peluk-peluk, bos. Sabrina berusaha melepaskan diri, membuat Zane malah mendekapnya seerat-eratnya. Karyawan lo ini lagi ngambek. Zane ngakak. Nah, ini nih yang tadi pengen gue tanyain tadi. Lo ngambek kenapa, sih? Sabrina malas menyahut. Don't wanna talk about that. Baguslah. Zane mesem, kemudian mengecup puncak kepalanya. Baikan, nih? Sabrina menggeleng, lalu berbisik. Tergantung. Tergantung? How will you treat me? Challenge accepted. Zane balas berbisik, berlagak menggigit telinga Sabrina karena gemas. Tapi kemudian, mendadak dia menjauhkan diri. Mandi sana. Bau. Sabrina melotot. Bilang gue bau, gue suruh tidur di sofa. Serius, SAB. Kayak pasar ikan. Zane mengendus lehernya sesaat, dan langsung menggulingkan badannya menjauh. Kejang-kejang. Dengan ekspresi wajah paling menyebalkan yang pernah Sabrina lihat. Tolong, gue keracunan. Ada yang asem banget, seharian belum mandi. Lelaki itu berlagak sedang berteriak-teriak, namun dengan suara super pelan karena takut terdengar penghuni rumah yang lain, membuat Sabrina memukulnya karena kesal diolok-olok. Zane lalu menoleh padanya, sok serius. Buruan mandi sana. Apa perlu gue mandiin? Apaan sih, Zane? Makin parah lo jablainya. Geli tau. Dih, mulai berani panggil nama. Dasar bos gila hormat. Dasar staf gak ada sopan-sopannya. Untung cantik. Kalau enggak, udah gue pecat dari dulu. Sabrina mesem. Puji kerang ajaib. Gue cantik. Gue terbebas dari ancaman pemecatan. Zane bangkit duduk, ganti pasang muka kebapakan. Buruan mandi, sayang. Gue ambilin kaos bersih. Karena sudah disayang-sayang, Sabrina terpaksa bangkit, meski dalam hati malas-malasan. Mau pakai daleman gue sekalian, daripada masuk angin? Zane menanyainya dengan nada sok serius. Sabrina melotot. Gak, lah. Gue tuh gak kayak elo. Manajemen gue soal survival kit lebih bagus. Daleman lo jadiin survival kit? Zane mengangkat kedua alisnya tinggi-tinggi, dan langsung mengecup puncak kepalanya sekali lagi dengan gemas. Bagus, lah. Berarti kapan-kapan kalau gue culik lo lagi,
Nggak perlu khawatir. Aneh juga ngebayangin cewek pakai boxer gue. Sabrina mendengus, bangkit berdiri dan segera melenggang ke kamar mandi setelah menerima sepotong kaos oblong dari Zane. Begitu Sabrina masuk, barulah pandangan Zane jatuh pada lipatan handuk bersih yang tertinggal di meja. SAB, serunya segera. Paan? Sabrina menyahut dari dalam dengan nada kesal. Dan tiba-tiba saja Zane berubah pikiran. Baju kotor lo cepet lemparin keluar, Gih. Biar gue cuci sama punya gue sekalian. Cie, yang udah pinter nyuci sendiri. Zane mesam-mesem. Berkat elo, nih. Zane kecewa. Setelah menunggu berjam-jam, yang dia harapkan dari keisengannya tidak terjadi. Karena Sabrina keluar sudah berpakaian, setelah entah menghabiskan berapa banyak lembar tisu untuk mengelap badan. Tidak ada adegan Sabrina menjulurkan badannya keluar dan meminta tolong. Zane pura-pura budek karena asyik ngobrol dengan Gusti dan Is yang dia tinggalkan di kantor sendirian. Lalu perempuan itu berjalan berjingkat-jingkat mengambil handuk di meja. Zane kurang pengalaman, sih. Akal bulusnya belum semantap Junet. Zane lalu melepas headphone dari kepalanya. Sabrina lewat begitu saja dan langsung duduk di kursi untuk mengeringkan rambut. Yah, minimal kaos yang perempuan itu kenakan lumayan membuat matanya dimanjakan. Apalagi jika dipakai duduk. Ditarik ke depan, yang belakang kurang panjang. Ditarik ke belakang, yang depan jadi korban. Tapi sepertinya Sabrina tidak terlalu mencurigainya. Zane buru-buru mengalihkan pandangan saat Sabrina menoleh. Ini kaos zaman kapan, deh? Pendek amat. Sabrina menggumam. Zane menyahut tanpa menoleh. Kau tadi asal ngambil. Baju gue nggak banyak di sini. Nggak banyak pilihan. Zane berusaha keras untuk tidak tertawa. Untuk tetap terlihat meyakinkan. Pasalnya dia memang sengaja mencomot kaos milik mamanya. Karena kalau Sabrina memakai kaosnya sendiri, terlalu oversize. Tetap saja kepanjangan biarpun dipakai tanpa celana. Zane memuji kelicikannya sendiri dalam hati. Nggak rugi dia berteman dengan Mel dan Ihsan. Otak buaya mereka ternyata bermanfaat juga. Tadi Karen nelepon, nanya lo balik lagi ke hotel apa nggak? Udah gue bilang nggak. Tapi ada baiknya lo telepon balik. Zane mematikan tabletnya, meletakkannya di meja. Kemudian dia bangkit berdiri dari sofa, dan beranjak ke kamar mandi untuk cuci muka serta gosok gigi. Oke. Sahut Sabrina sebelum Zane menutup pintunya. Begitu lelaki itu keluar, lampu sudah padam, hanya tersisa lampu tidur dan Sabrina sudah kembali rebahan di kasur sambil senyum-senyum, mengetik sesuatu di ponselnya. Selimut sudah menutupi tubuhnya sampai dada, membuat Zane hanya bisa mendengus pelan karena ternyata modusin cewek itu bukan perkara mudah. Besok mau balik ke hotel jam berapa? Tanyanya akhirnya, sambil menarik lepas kaosnya sendiri. Pagi banget sebelum sarapan. Sabrina menyahut tanpa memandangnya. Nanti bocah-bocah pada ngamuk kalau gue kesiangan. Oke. Zane manggut-manggut, menyampirkan pakaiannya asal-asalan ke lengan sofa. Kemudian saat beralih untuk mencopot celana, menyisakan brief boxer seperti biasa, dia tersadar Sabrina sedang bertopang dagu dan memandangnya penuh tipu muslihat. Begini, nih, kalau punya cewek tukang iseng. Zane jadi sering merasa was-was. Kenapa? Tanyanya, curiga. Sabrina tidak menyahut. Hanya memandangnya sambil tersenyum miring. Mirip villain di film-film. Zane bergidik ngeri. Kenapa ngelihatin kayak gitu? Lo rajin squat?
Kenapa emang? Itu bokong kalau dilihat-lihat ternyata nggak kalah sama punya Captain America. Lebih seksi elo daripada gue. Kayaknya bokong kita tertukar, deh. Shit. Zane ngakak sekaligus ngenes. Merasa harga dirinya sebagai cowok terbanting jatuh. Dipuji karena six pack atau biceps, sih, lumrah. Lah kalau dipuji karena punya pantat lebih seksi dibanding cewek? Tolong dikurang-kurangin vulgarnya. Dih, kan calon aset gue juga, tuh, nantinya. Daripada gue jelalatan ngelihat pantat Chris Evans di YouTube. Sabrina cengengesan. Zane jadi kepikiran untuk memakai celananya kembali. Nggak lucu kalau nanti dia diapa-apain sama Sabrina. Sini, Zane. Buru. Sabrina melambai-lambaikan tangannya, menyuruhnya mendekat. Zane menggeleng, malah berjalan menjauh dengan wajah ketakutan. Sabrina melotot, kemudian beringsut turun dari kasur, menghampirinya. Lo mau tidur di sofa, hah? Zane menggeleng-geleng, langsung kabur sebelum kena sergap. Tolong, gue mau dileceh Aan, teriaknya tanpa suara. Sabrina nyaris menjerit karena kaget dan kesal keesokan paginya. Saking nyamannya tidur sambil dielus-elus, dia sampai tidak mendengar alarmnya berbunyi berulang kali. Padahal pagi ini dia mendapat tugas menjemput dan mengantarkan keluarga mempelai dari airport ke hotel. Sabrina mendial nomor supir bus mereka, ingin memastikannya tiba di lokasi penjemputan tepat waktu. Masih sempat, SAB. Dari sini ke airport cuma 20 menit, kok. Zane berujar sambil membawa masuk pakaian Sabrina yang semalam dicuci. Sabrina mengangguk-angguk, meski tetap nampak panik, segera memakai pakaiannya sambil menunggu telepon tersambung. Namun ternyata tidak. Bahkan Karen yang seharusnya bertugas bersamanya juga tidak bisa dihubungi. Zane segera berpakaian juga, mengantongi dompet dan ponselnya. Gue tunggu di mobil, katanya, mengecup dahi Sabrina, lalu meninggalkannya yang sedang mengancingkan kemeja sambil menangis sendirian. Belum lagi Sabrina masih harus merasa tidak enak pada keluarga Zane. Jeff dan Mama Zane sudah sibuk di dapur, tapi bahkan dia menolak diajak sarapan. Karena merasa paginya benar-benar kacau, Sabrina menangis lagi di dalam mobil. Zane menoleh, menahan tawa. Plese deh, Sabrina lebay abis. Asli. Jangan-jangan dia juga selalu menangis setiap kali Zane mengerjainya, mengatakan akan mengecek pekerjaannya secara mendadak. Kalau memang hal itu benar terjadi, thumbs up untuk Zane. Masih keburu, kok. Zane akhirnya mengulurkan tangan untuk menyeka air mata di pipi perempuan itu. Biar nggak kelihatan jahat-jahat amat. Kalau Karen nggak dateng, nanti gue temenin sampai semua tamu naik bus. Nggak perlu. Sabrina sesenggukan. Gue bisa sendiri. Ya udah, nangisnya berhenti dulu, dong. Kalau gue jadi tamunya, jelas gue nggak yakin sama lo yang gampang mewek. Sabrina menatapnya tajam. Paduka diem dulu, deh. Ini gue nangis mumpung nggak ada orang lain. Zan mingkem. Cukup tahu kalau sekarang dia sudah tidak dianggap sebagai orang lain. Setelah mengantar seluruh tamunya ke resto untuk sarapan, Sabrina lari tunggang langgang ke kamar hotel, tempat seharusnya dia menginap bersama Karen semalam. Karen membukakan pintu dengan pakaian kusut dan nata merah. Gue pikir lo mati, anjir. Sabrina ngamuk sambil megap-megap karena kehabisan napas. Karen langsung pasang muka menyesal. Sorry, gue tidurnya kemalaman gara-gara insom.
lupa nggak bikin alarm. Perempuan itu membuka pintunya lebar-lebar. Nggak ada Elo, sih. Jadi nggak ada yang bangunin. Sabrina mendengus, melangkah masuk. Gue juga hampir telat tadi. Udah beres kan tapi? Udah pada check-in? Udah. Karen meringis. Thank you. Abis ini lo istirahat dulu, deh. Gantian gue. Sabrina mengangkat bahu. Meletakkan tasnya di meja. Baru sadar sekarang perutnya keroncongan. Jam berapa, Ren? Sabrina menoleh. Keningnya mengkerut. Suara Akmal? Lalu dia melihat ke balik punggung Karen. Akmal duduk terbungkus selimut di atas sofa. Baru bangun juga. Astaga Sabrina speechless. What the hell are you doing here? Baru bangun jam segini, pula. Siap-siap aja dibantai Junet semuanya. Sabrina pusing, karena jelas Junet mendiamkan mereka semua. Merasa membawa tim yang tidak berguna jauh-jauh ke luar negeri. Tidak benar-benar diam, sih. Bagaimanapun juga mereka sedang bekerja. Harus profesional. Hanya saja, temannya itu benar-benar tidak akan berbicara jika tidak perlu. Itu pun dengan nada yang tidak enak didengar. Selesai acara rehearsal dinner, karena terlalu lelah, Sabrina mengajak Karen kembali ke kamar hotel. Capeknya berasa kayak lagi jadi guide di tour and travel. Karen mengurut pelipisnya dengan satu tangan. Sabrina cuma mesem, lalu mereka berbelok di koridor. Pintu lift yang mereka tuju di depan sana terbuka karena beberapa orang telah mengantre di depannya. Sabrina melotot. Di depan lift nampak Jeffrey Abram merengkuh seorang cewek dan membawanya masuk, menuju sisi belakang lift. Dan akhirnya keduanya balik badan. Teman-teman, itulah sebuah cerita rumah tangga. Bila kamu suka dengan cerita rumah tangga seperti ini, silahkan klik tombol like dan subscribe channel Zulkarnaen agar kita semakin akrab. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.